selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kimia bersama saya, Eva Sidaputar. Topik pelajaran kita hari ini adalah hakikat ilmu kimia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita bahas kali ini adalah apa itu ilmu kimia. Yang kedua, apa saja yang akan dipelajari di ilmu kimia. Dan yang terakhir, bagaimana peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan menonton video ini, adik-adik semakin menyenangi dan semakin giat untuk belajar. Apakah yang terlintas di dalam pikiranmu ketika mendengar kata kimia? Apakah zat-zat yang berbahaya atau rentetan rumus-rumus? Atau kamu membayangkan orang-orang yang bekerja di laboratorium? Atau kamu membayangkan yang lebih berbahaya lagi, yaitu ledakan bom atom? Apapun yang terdapat dalam benak kamu, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari bahan-bahan kimia. Makanan yang kita makan juga mengandung bahan kimia. Misalnya, nasi mengandung karbohidrat. Air yang kita minum juga mengandung bahan kimia, yaitu H2O. Bahkan, udara yang kita hirup juga mengandung bahan kimia. Jadi, tidak semua bahan kimia itu berbahaya, malah sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kamu mengenal bahan-bahan yang terkandung dalam deterjen yang kamu gunakan untuk mencuci? Atau komposisi mie instan yang kamu makan? Nah, tugasmu untuk mendokumentasikan komposisi bahan-bahan kimia yang ada di rumah kamu ya. Nah, biar kamu makin sayang dengan pelajaran kimia, mari kita kenal lebih lanjut kimia. Kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu alam. Kimia mempelajari susunan, struktur, dan sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia yaitu bahwa materi itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan, dan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Manfaat belajar ilmu kimia. Manfaat belajar ilmu kimia yaitu memberi pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang terlibat di dalamnya. Selain itu, manfaat yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Kimia dikenal sebagai Center of Science atau pusat dari ilmu sains, yang artinya ilmu kimia dipelajari di ilmu pengetahuan lain. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bahan kimia digunakan untuk membuat pupuk. Yang kedua, bidang kedokteran. Untuk melakukan ronsen, digunakan sinar X. Kemudian yang ketiga, bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, ilmu kimia digunakan untuk identifikasi sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan obat-obatan. Yang keempat, bidang biologi. Dalam bidang biologi, ilmu kimia digunakan untuk membantu menjelaskan proses biologi di alam dan di tubuh manusia. Misalkan proses fotosintesis atau proses metabolisme makanan di dalam tubuh manusia. Yang berikutnya, bidang perikanan dan kelautan. Ilmu kimia digunakan untuk menganalisis kualitas air dan untuk mengkaji kualitas air dalam budidaya perairan. Yang keenam, bidang seni. Untuk menentukan keaslian suatu lukisan, ternyata dibutuhkan ilmu kimia. Yang ketujuh, bidang sejarah. Peran ilmu kimia di bidang sejarah adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Yang kedelapan, bidang kecantikan. Bidang kecantikan contohnya dapat ditemui pada produk-produk kosmetik, sampo, pembersih wajah, parfum, dan lain-lain. Metode ilmiah adalah metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis
yang digunakan untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mempublikasikan hasil. Baiklah adik-adik, setelah menonton dan mendengarkan video pembelajaran ini, semoga adik-adik sudah memahami apa itu ilmu kimia, apa saja yang akan dipelajari di ilmu kimia, dan bagaimana hubungan ilmu kimia dengan bidang-bidang lainnya yang berhubungan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan tadi adik-adik dapat semakin memahaminya dan semakin senang untuk belajar kimia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan dah.